Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab berpikir, ingatan, lupa, dan kesadaran. Perkenalkan, saya Herma Yunis sebagai presensi dan teman kelompok saya yaitu Ibu Dwi Andini dan Ibu Uci Nurhayati. Pengertian berpikir menurut beberapa teori. Berpikir merupakan bagian kegiatan-kegiatan yang menggunakan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu dan menimbang-nimbang dalam ingatan. Anita Taylor mendefinisikan berpikir sebagai proses menarik kesimpulan. Berpikir dapat digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, berpikir asosiatif, yaitu proses berpikir di mana suatu ide merangsang timbulnya ide lain. Ide-ide timbul secara bebas. Jenis berpikir asosiatif adalah asosiatif bebas. Suatu ide akan menimbulkan ide lain tanpa ada batasnya. Asosiatif terkontrol, suatu ide tertentu akan menimbulkan ide mengenai hal lain dalam batas tertentu. Autentik atau melamun, atau menghayal bebas, fantasia, dan juga cara berpikir wishful thinking, atau melarikan diri dari kenyataan. Berpikir artistik, yaitu proses berpikir yang sangat subjektif. Jalan pikiran sangat dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan diri pribadi tanpa menghiraukan keadaan sekitar. Cara berpikir ini sering dilakukan oleh seniman dalam menciptakan karya-karya seninya, atau bisa juga disebut dengan bermimpi. Berpikir terarah. Berpikir terarah yaitu proses berpikir yang sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan kepada sesuatu, biasanya kepada pemecahan masalah. Ada 3 tahapan proses berpikir. Yang pertama adalah pembentukan pengertian. Tahapan ini terdiri dari menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis. Objek tersebut kita perhatikan unsurnya satu-satu, misalnya mau membentuk pengertian manusia. Kita ambil manusia dari berbagai bangsa, lalu kita analisis ciri-cirinya. Membanding-bandingkan ciri-ciri tersebut untuk menemukan ciri-ciri mana yang sama dan mana yang tidak sama. Mana yang selalu ada dan mana yang tidak selalu ada. Mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki. Mengabstraksikan atau menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki, menangkap ciri-ciri yang hakiki. Kedua, pembentukan pendapat. Pembentukan pendapat adalah meletakkan hubungan antara dua pengertian atau lebih. Pendapat ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pendapat afirmatif atau positif, yaitu pendapat yang secara tegas menyatakan keadaan sesuatu. Misalnya, si Toto itu pandai, si Ani itu rajin. Pendapat negatif yaitu pendapat yang secara tegas menerangkan tentang tidak adanya sesuatu sifat pada suatu hal. Misalnya, si Toto tidak malas, si Ani tidak bodoh, dan lain-lain. Pendapat modalitas atau kebarangkalian, yaitu pendapat yang menerangkan kemungkinan sesuatu sifat pada suatu hal. Misalnya, hari ini mungkin hujan, si Ali mungkin tidak datang, dan lain-lain. Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Keputusan ialah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat yang sudah ada. Keputusan ada keputusan induktif, yaitu keputusan yang diambil dari pendapat khusus menuju ke suatu pendapat umum. Keputusan deduktif yang ditarik dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus, yaitu yang berlawanan dengan keputusan induktif. Keputusan analogis, yaitu keputusan yang diperoleh dengan jalan membandingkan atau menyesuaikan dengan pendapat khusus yang sudah ada. Pengertian ingatan menurut beberapa referensi. Ingatan adalah cara-cara yang dengannya kita mempertahankan dan menarik pengalaman-pengalaman dari masa lalu untuk digunakan saat ini. Ingatan merupakan kumpulan reaksi elektrokimia yang rumit yang diaktifkan melalui beragam saluran indrawi dan disimpan dalam jaringan syaraf yang sangat rumit dan unik di seluruh bagian otak,
Secara biologis, ingatan merupakan suatu proses di mana informasi diberi kode dan dipanggil kembali. Mengingat adalah proses kerja otak dalam menyimpan dan memunculkan kembali informasi. Tahapan dalam pembentukan ingatan. Tahapan utama dalam pembentukan dan pengambilan ingatan adalah yang pertama encoding, yaitu proses dan penggabungan informasi yang diterima. Penyimpanan, penciptaan catatan permanen dari informasi yang telah di-encode atau yang dikodekan. Pengambilan, memanggil kembali informasi yang telah disimpan untuk digunakan dalam suatu proses atau aktivitas. Ada tiga tipe penyimpanan ingatan, yaitu ingatan sensori atau sensori memori. Cirinya kapasitasnya cukup besar, dapat menampung informasi yang banyak, daya simpannya lemah, mudah hilang. Ingatan sensori ini merupakan hasil dari penerima informasi melalui alat indera, seperti alat indera pendengaran atau auditif, yaitu disebut dengan echoic memory. Daya tahannya sangat singkat, yaitu sekitar 4 detik. Lalu dari sensori visual, yaitu visual image, yang disebut dengan iconic memory. Kedua, ingatan jangka pendek atau short time memory. Cirinya kapasitasnya terbatas, daya tahan atau simpannya relatif singkat, 20-30 detik tanpa pengulangan, kapasitasnya 7 digit, bergerak dari 5 sampai 9. Ingatan jangka panjang atau long term memory. Kapasitasnya sangat besar, daya simpannya relatif permanen karena sudah mengalami proses seleksi secara berulang-ulang. Proses pembentukan ingatan dimulai dari proses stimulus. Ini adalah proses pembentukan ingatan sesuai dengan teori multimodal store. Diawali dari penerimaan stimulus oleh organ sensori kita. Organ sensori kita akan menerima informasi berdasarkan stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Penerimaan melalui organ sensori ini kemudian akan diperkuat dengan adanya perhatian atau attention yang diberikan oleh kita. Informasi sensorik yang masuk dan diperkuat melalui perhatian ini kemudian akan masuk ke dalam sebuah brankas dalam pikiran kita yang sering juga disebut sebagai ingatan jangka pendek. Sesuai dengan namanya, ingatan jangka pendek atau short term memory ini hanya akan menyimpan informasi yang kita terima dalam waktu yang tidak lama. Apabila tidak dilakukan pengulangan atau repetisi dan latihan atau rehearsal terkait informasi yang kita terima, nantinya informasi ini akan hilang terlupakan. Namun, hal ini tidak akan terjadi apabila dilakukan sebuah usaha untuk mengingatnya. Informasi yang disimpan dalam brankas ingatan jangka pendek ini akan berpindah ke brankas lain yang disebut juga ingatan jangka panjang atau long term memory. Proses pemindahan informasi ini hanya akan terjadi apabila dilakukan latihan secara berulang, mungkin dengan terus-menerus mengucapkannya atau terus-menerus mengingatnya. Sehingga proses pengulangan ini menjadikan informasi tersebut tersandikan atau encoding dan tersimpan dengan baik dalam waktu lama di brankas ingatan jangka panjang. Bagaimana proses yang terjadi apabila kita ingin mengingat kembali informasi tersebut? Ada sebuah proses yang disebut juga sebagai retrieval, yaitu informasi yang sudah tersimpan dalam ingatan jangka panjang akan dipanggil kembali dan dipindahkan ke dalam ingatan jangka pendek sehingga kita bisa menggunakan informasi tersebut. Pengertian lupa. Lupa adalah ketidakmampuan untuk mengenali kembali informasi yang sudah disimpan. Ada beberapa teori mengenai lupa, antara lain atropi teori atau decay teori, yaitu informasi yang masuk ke dalam pusat ingatan akan menimbulkan jejak atau bekas atau memory tracks. Apabila memory track ini terhapus, maka terjadi kelupaan. Interference teori, yaitu informasi yang sudah masuk tidak akan hilang dari ingatan.
Kelupaan terjadi karena informasi yang ada saling bercampur aduk dan saling menghambat satu sama lain. Retrieval failure, yaitu kelupaan terjadi karena tidak adanya petunjuk atau kunci-kunci yang jelas. Motivated forgetting, yaitu kelupaan yang terjadi karena individu memang dengan sengaja untuk melupakan. Faktor fisiologis, yaitu kelupaan terjadi karena adanya kerusakan atau gangguan kemunduran pada fungsi-fungsi syaraf, khususnya yang terdapat di otak yang berhubungan dengan pusat ingatan. Cara untuk mengingat informasi yang pernah disimpan dalam ingatan. Yang pertama adalah recall, yaitu cara untuk memunculkan kembali dalam kesadaran informasi-informasi yang pernah disimpan tanpa ada petunjuk atau objek atau clue. Yang kedua, recognition, yaitu cara memunculkan kembali informasi dari pusat ingatan dengan dibantu adanya objek atau petunjuk. Yang ketiga, reintegratif, yaitu memunculkan informasi dari pusat ingatan dengan menghubung-hubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep atau cerita yang berarti. Kesadaran. Pengertian kesadaran. Secara harfiah, kesadaran atau awareness sama artinya dengan mawas diri. Kesadaran juga dapat diartikan sebagai kondisi seorang individu yang memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun eksternal. Kesadaran juga mencangkup dalam pemikiran yang disadari dan dijadikan seseorang individu perhatiannya terpusat. Macam kesadaran, ada kesadaran aktif, ada kesadaran pasif. Kesadaran aktif adalah kondisi seseorang individu yang menitik beratkan pada inisiatif untuk mencari dan menyeleksi stimulus. Kesadaran pasif adalah kondisi seseorang individu yang menerima semua stimulus, baik internal maupun eksternal. 3 aspek kesadaran diri atau self-awareness menurut Goleman. Kemampuan dalam mengenali emosi serta pengaruh dari emosi tersebut. Aspek yang kedua, kemampuan pengakuan diri yang akurat meliputi pengetahuan akan sumber daya batiniah, kemampuan, dan keterbatasan diri. Ketiga, kemampuan mempercayai diri sendiri dalam arti memiliki kepercayaan diri dan kesadaran yang kuat terkait harga diri serta kemampuan dirinya. Tahapan pembentukan self-awareness menurut Goleman. Untuk mencapai kesadaran diri atau self-awareness yang baik, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama, tahap ketidaktahuan terjadi pada seorang bayi yang belum memiliki kesadaran diri. Yang kedua, tahap berontak. Tahap ini identik memperlihatkan permusuhan dan pemberontakan untuk memperoleh kebebasan dalam usaha membangun inner strength. Pemberontakan ini adalah wajar sebagai masa transisi yang perlu dialami dan dalam pertumbuhan, menghentikan ikatan-ikatan lama untuk masuk ke situasi yang baru dengan keterikatan yang baru pula. Tahap kesadaran normal akan diri. Tahap ini seseorang dapat melihat kesalahan-kesalahannya untuk kemudian membuat dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Belajar dari pengalaman-pengalaman sadar akan diri, di sini dimaksudkan satu kepercayaan yang positif terhadap kemampuan diri. Kesadaran diri ini memperluas pengendalian manusia atas hidupnya dan tahu bagaimana harus mengambil keputusan dalam hidupnya. Selanjutnya, tahapan kesadaran diri yang kreatif. Dalam tahap ini, seseorang mencapai kesadaran diri yang kreatif, mampu melihat kebenaran secara objektif tanpa disimpangkan oleh perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan subjektifnya. Tahapan ini bisa diperoleh antara lain melalui aktivitas religius, ilmiah, atau dari kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan-kegiatan yang rutin. Melalui tahapan ini, seseorang mampu melihat hidupnya dari perspektif yang lebih luas dan bisa memperoleh inspirasi-inspirasi dan membuat peta mental yang menunjukkan langkah dan tindakan yang akan diambilnya. Ada banyak cara untuk meningkatkan kesadaran diri, antara lain kelompok kami memunculkan 5 saja. Yang pertama adalah menemukan kembali perasaan-perasaannya. Menemukan kembali perasaan-perasaannya merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mempertinggi kesadaran diri seseorang.
Terkadang terdapat beberapa orang yang kehilangan jati diri dan nuraninya akibat lingkungan keluarga atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak dapat mengenali perasaan-perasaannya kembali. Menemukan kembali perasaan-perasaan atau emosi diri dapat dilakukan dengan peka terhadap apa yang terjadi, apa yang dirasakan diri dan apa yang dirasakan oleh diri sendiri maupun yang dirasakan oleh orang lain. Langkah yang dapat ditempuh selanjutnya yaitu mengenal keinginan-keinginan diri sendiri. Setelah sadar akan perasaan diri, mengetahui jati dirinya seseorang akan mengetahui dengan jelas apa yang diinginkan. Mengenali diri sendiri bisa didapat dengan mengetahui dan menerima kekuatan dan kelemahan pribadi juga sangat penting untuk dapat meningkatkan kesadaran diri. Menerima kekurangan diri dapat lebih mudah untuk mengetahui potensi diri yang ada pada diri kita. Lalu melalui kesadaran seseorang bisa menjadi sadar atas tanggung jawabnya untuk memilih, mampu bebas dalam berkehendak dan mampu menentukan masa depannya sendiri, serta mampu mengarahkan perkembangannya. Dengan adanya kesadaran, seseorang akan mampu memilih dan memilah hal-hal yang dilakukan dalam menjalankan kehidupannya, sehingga setiap tindakan yang dilakukan tidak mengandung unsur yang merugikan pada dirinya. Bersikap terbuka pada orang lain dan menjadi pendengar yang baik dapat membantu kita belajar untuk mendengarkan secara objektif apa yang ingin disampaikan oleh diri sendiri. Hal ini bisa membuat kita lebih sadar dan memahami pemikiran maupun perasaan pribadi kita. Yang terakhir yaitu memperbanyak zikir, karena dengan memperbanyak zikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Demikian presentasi kelompok kami mohon masukan untuk perbaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.